Setiap kali ada masalah, ada tantangan, ada urusan yang berat yang kau sedang hadapi, looking unto Jesus, lihat pada Yesus, lihat kisahnya Yesus, dan di dalam dirimu ada Yesus. Biarkan Yesus menulis di hidupmu. Yesus bukan hanya menulis kisahmu, Yesus menyelesaikan tulisannya dengan happy ending. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Masih kita bersuka cita karena Yesus kita bangkit. Saya masih rindu kita merenungkan kabar tentang kebangkitan Yesus. Ini hari ketiga setelah kebangkitan Yesus, dan kita masih memiliki sukacita yang besar. Saya percaya setiap kita orang-orang yang percaya Yesus adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, orang-orang yang memiliki optimisme yang tinggi, karena kita bersyukur Tuhan kita tidak dikalahkan kematian. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit, dan kisah Yesus tidak berakhir di kayu salib. Kisah Yesus masih terus berlanjut. Yuk kita lihat firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 3-8 kita akan baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hari Jumat Agung kita mengingat Yesus mati, Yesus dipukul, Yesus dihancurkan, Yesus didera, bahkan Yesus dipaku di atas kayu salib, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi saya mau ingatkan, kisah Yesus tidak berakhir di situ. Kisah Yesus masih terus berlanjut. Di ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan, bahwa Yesus sudah dikuburkan. Setelah penyalipannya, kemudian Yesus dikuburkan. Yesus mengalami penderitaan, Yesus dibunuh, dan kemudian Yesus dikuburkan. Ahli Taurat, orang Farisi pasti berpikir kisah tentang pembuat mujizat sudah selesai, sudah berakhir. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan lewat kisah Yesus ini, bahwa kisahnya Yesus tidak berakhir sampai dikubur. Di ayat 4 dilanjutkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan. Yesus bangkit. Sehingga hari ini mungkin saudara sedang menyaksikan Morning with the Word dan berkata, Pak Pendeta, saya seperti ada di hari Jumat Agung. Saya sedang berdarah-darah, ada banyak masalah yang sedang saya hadapi, ada tantangan yang sedang saya hadapi, ada urusan yang tiba-tiba terjadi, dan rasanya saya sedang dipukul, saya sedang dihina, saya sedang diludahi. Bahkan mungkin saudara berkata, saya sudah selesai, sepertinya saya sudah habis. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, sebagaimana kisah Yesus tidak berakhir sampai Yesus dikubur dan Yesus bangkit, di dalammu juga ada kuasa kebangkitan. Kisahmu tidak berakhir sampai di situ. Kisahmu masih terus berlanjut. Jika Yesus bangkit, maka di dalam dirimu ada kuasa kebangkitan. Dan saya percaya hari ketiga, hari kebangkitan akan datang di hidupmu. Di keuanganmu, di kesehatanmu, di masalah anak-anakmu akan ada jalan keluar yang dari Tuhan. Jangan berhenti dulu, jangan menyerah dulu. Percayalah, kisahmu belum selesai. Kisah Yesus tidak berakhir sampai dikubur. Dia bangkit. Dan gak stop sampai dia bangkit. Dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, ayat 5, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu masih berlanjut, belum selesai. Sama-sama katakan, kisah saya belum selesai, masih berlanjut. Sama-sama katakan, Tuhan masih bekerja. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kisahmu sudah selesai. Di dalammu ada Yesus. Kisahmu masih terus berlanjut. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kisah Yesus bangkit bukan hayalan. Justru yang hayalan adalah kisah yang mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, wajahnya diganti. Itu nggak ada di fakta sejarah, itu nggak ada. Yang ada di fakta sejarah, Yesus itu ditangkap, dipukul, didera, dianiaya, kemudian Yesus bangkit. Itu fakta sejarah. Jadi kalau cerita tidak sesuai fakta sejarah, yaitu cerita dusta.
tapi cerita kebenaran yang Alkitab katakan selaras dengan sejarah. Jadi Yesus bangkit dan Yesus menunjukkan diri kepada banyak orang. Banyak penulis-penulis kuno yang menulis tentang kebangkitan Yesus. Karena Yesus menunjukkan diri kepada banyak orang. Dan saya percaya kuasa kebangkitan ada di dalam dirimu. Banyak orang akan menyaksikan kebangkitan dari kehidupanmu, kebangkitan dari kerohanianmu, kebangkitan dari ekonomimu, kebangkitan dari keadaan rumah tanggamu. Hidupmu akan bangkit kembali karena dalammu ada Yesus yang memiliki kuasa kebangkitan. Ayat 7 dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri lagi kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yesus bangkit membuat kita memiliki pengharapan, iman, keyakinan, percaya di dalam diri kita. Seterpuruk apapun jatuhnya kita, semenakutkan apapun masalah yang terjadi di hidup kita, jangan lupa ada kuasa kebangkitan Yesus dalam kita. Dan sama seperti Yesus, ketika Yesus hendak menjalani penderitaannya, Yesus memberitakan kepada murid-muridnya mengenai kebangkitannya dalam berbagai pertemuan dengan murid-muridnya. Salah satunya ada di Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus selalu memperkatakan bahwa Yesus akan bangkit. Demikian hidupmu hari ini, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, kau harus berani katakan, aku pasti bangkit. Di dalamku ada kuasa kebangkitan. Ada roh yang bangkitkan Yesus. Roma 8 ayat 11 katakan, di antara orang mati, diam di dalamku. Roh yang bangkitkan Yesus, roh kebangkitan itu ada di dalammu. Kamu memiliki kuasa untuk bangkit dari setiap keterpurukanmu. Yesus bangkit, hidupmu juga bangkit. Amin. Perkatakan kebangkitanmu sama seperti Yesus berulang-ulang kali memperkatakan bahwa anak manusia akan bangkit. Hari ketiga akan bangkit. Biarlah hari ini setiap kita yang mungkin sedang jatuh, sedang kecewa, sedang marah, sedang mengalami kerugian, berani memperkatakan, hari ketiga akan datang di hidupku. Kebangkitan akan terjadi. Aku pasti dibangkitkan. Keadaanku pasti Tuhan pulihkan. Amin. Karenanya saya menyebut berhenti menulis ceritamu sendiri, tapi mulai biarkan Tuhan merevisi, memperbaiki ceritamu. Kalau ada orang fitnah, jangan coba klarifikasi sana sini, bela diri, tapi serahkan pada Tuhan dan biarlah Tuhan menjadi penulis cerita hidup kita. Dan penulis-penulis terbaik di dunia mengakhiri tulisannya dengan happy ending. Ada tragedi memang, ada masalah di tengah-tengah, tapi ujungnya happy ending. Mereka lah yang seringkali menerima penghargaan penulis terbaik, penghargaan sutradara terbaik. Ketika film atau ceritanya ada tragedi, tapi kemudian ujungnya ada happy ending. Karena jangan berhenti di tengah-tengah tragedi. Ketika engkau percaya Yesus, menyerahkan hidupmu pada Yesus, percayalah, Yesus penulis yang terbaik, lebih baik dari semua penulis terbaik yang ada di dunia ini. Kitab Ibrani 12 ayatnya yang kedua katakan, looking unto Jesus, New King James Version, the author and the finisher of our faith. Lihat Yesus, lihat kisahnya Yesus, lihat ceritanya Yesus. Di ceritanya Yesus ada tragedi, ada masalah. Bahkan Yesus sampai di titik nol, mati, habis semua, udah mati, udah selesai. Tapi hari ketiga dia bangkit. Setiap kali ada masalah, ada tantangan, ada urusan yang berat yang kau sedang hadapi, looking unto Jesus, lihat ada Yesus, lihat kisahnya Yesus, dan di dalam dirimu ada Yesus. Biarkan Yesus menulis di hidupmu. Yesus bukan hanya menulis kisahmu, Yesus menyelesaikan tulisannya dengan happy ending. Jika engkau ada masalah, sakit penyakit, serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku punya sakit penyakit. Aku serahkan ke dalam tanganmu, aku beriman oleh bilur darah Yesus, aku disembuhkan.
Tapi biarlah cerita indah Tuhan tulis di hidup, biar aku bisa bersaksi kepada banyak orang. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu masalah rumah tangga. Jesus, the author, penulis, and the finisher, dan penyelesai tulisannya. Dan dia menyelesaikan tulisannya dengan happy ending. Puji Tuhan, kembali kita merenungkan kebangkitan Yesus luar biasa, kisah Yesus luar biasa. Demikian kebangkitanmu dan kisahmu yang ada dalam Yesus pasti juga luar biasa. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan, bersukacitalah, berdoa datang pada Tuhan, serahkan semua yang jadi masalah tantangan hidupmu, dan minta sama Tuhan, Tuhan, tulis tulisan yang indah mengenai keadaanku. Aku percayakan ke dalam tangan Tuhan, dan aku mau ikut Tuhan. Mari kita tutup dalam doa renungan pagi ini. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang Tuhan boleh sampaikan buat kami pagi ini. Kembali kami diingatkan, kisah Yesus tidak berakhir di kayu salib, tidak berakhir di dalam kubur. Yesus dibangkitkan, bahkan Yesus menampakkan diri dan Yesus naik ke surga. Yesus mencurahkan rohnya dan rohnya tinggal di antara orang percaya, tinggal dalam hidup orang percaya. Dan melalui orang percaya, roh Tuhan masih terus melakukan mujizat, berkat, kemenangan. Demikian juga kami percaya, kami yang ada dalam Yesus. Kisah kami tidak berakhir sampai di sini, tapi Yesus menjadi penulis yang merevisi kisah hidup kami, dan ujungnya ada happy ending. Berkati setiap anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hari ini akan hadapi tantangan masalah, Tuhan menemani, dan kami percaya akhir cerita perjalanan hidup kami yang ada dalam Yesus, baik itu masalah, tantangan, ujungnya ada kemenangan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sebagaimana Yesus tidak berakhir sampai dikubur, tapi Yesus bangkit, demikian saya akan lihat kebangkitan di hidup saya. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you